realitas yang ada ini sangat menyedihkan, gitu. Sangat menyedihkan tapi nyata kita alami sebagai pengurus NU paling bontot nih ya, paling bawah yang langsung bertemu dengan akar rumput ini sangat nyata. Banyak orang yang mengaku NU pakai label NU, pakai logo NU untuk kegiatan-kegiatan mereka. Ya. Ini untuk cari jamaah dan dana atas nama NU. Tapi setelah itu mereka bikin yayasan sendiri, ambil aset sendiri, dan NU ditinggal. Jadi NU hanya dipakai sebagai branding, Sebagai alat. ya, sebagai alat. Jadi apakah karena dampak dari orang-orang NU sendiri, mohon maaf, karena kan sekarang ini kan banyak majelis-majelis yang mengatasnamakan NU kan itu ya. ya, Misal majelis A, majelis B gitu kan, ada logo NU-nya. Tapi mohon maaf, secara struktural sebenarnya majelis itu tidak ada, hanya mengafiliasikan diri kan itu kan. ya. Nah, cuma mengatasnamakan NU, membawa logo NU, sehingga ketika di situ ada sistem keuangan atau sirkulasi keuangan, ternyata juga tidak bisa, mohon maaf, memperkaya NU atau mungkin tidak bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada NU. Mungkin hanya sebatas sebatas amalia saja dan sebagainya. Bukannya menunjukkan tidak Atau klaim, ya. Nah, mengklaim itu, mengklaim Milik NU. milik NU, betul. Sebenarnya NU tidak punya itu. Ya. Selama ini yang sebenarnya sudah punya banom-banom yang luar biasa, tapi kadang cuma nama. Jadi belum dioptimalkan. Hanya sekedar nama gitu. Iya, banom-banom yang kita miliki itu belum kita optimalkan, seperti Muslimat, Ansor, Banser, Fatayat, Ibnu, IPBNU, Pergunu, itu Al-Ma'arif dan sebagainya itu belum kita optimalkan. Jadi itu harus kita optimalkan untuk menjadi penggerak program dan penjaga aset yang dimiliki oleh NU. Harus itu, gitu. Banom-banom itu harus kita beri pemahaman. Selain itu harus kita lakukan juga edukasi ke warga NU bahwa wakaf dan amal itu jangan asal-asalan, harus lewat jalur resmi, jalur NU maksudnya, resmi NU, tidak jalur yang mengaku NU tapi benar-benar resmi NU. Itu salah satu langkah yang konkret yang perlu kita laksanakan. Tapi di lapangan ya monggo, betul. Ini apa itu nih? Pancen problem. Tidak hanya di Gunarjo, bahkan di mana sama Pak. Ya, terus apa itu? Memang harus dibenahi, gitu, harus dibenahi. Seperti apa itu? Kita kan punya moto nggih. Nguripi NU, ojo golek urip nang NU. Nah, ini sebenarnya para muassis kita sudah memberikan moto seperti itu. NU itu bisa malati, gitu, iso barokah, tergantung kitanya sendiri yang mengelolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di depan saya ini ada Pak Yai Daliman. Kebetulan beliau dari kepengurusan RNU Kragan. Beliau sebagai Ketua Tanfidiyah Kepengurusan PRNU Kragan. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, Pak I, akan saya bacakan yaitu riwayat pendidikan beliau. Beliau alhamdulillah mengenyam di dunia pendidikan formal, yaitu MI Muhammadiyah, MTSN Gudangerjo, MA Al-Islam Surakarta, S1-nya di UIN Surakarta, Pak Yai. Lajeng S2-nya di UNU Surakarta. Lajeng untuk riwayat pendidikan non formalnya atau pondok pesantren, beliau mengenyam pendidikan pondok pesantren di Pondok Pesantren Suryani Surakarta. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait ke-NU-an
1 abad NU sudah kita selenggarakan beberapa tahun yang lalu. Seharusnya akan adanya sebuah perubahan yang signifikan, bahwasanya NU itu harus berpikir rasional, NU harus berpikir dinamis. Tantangan yang dulu dan tantangan yang sekarang otomatis berbeda. Kalau kita itu akan melihat sejarah awalnya berdirinya Nahdlatul Ulama, semuanya tahu bahwasanya berdirinya Nahdlatul Ulama adalah untuk membentengi yang pada saat itu banyak paham-paham, paham-paham Wahabi yang di situ banyak menghilangkan sebuah tradisi-tradisi yang ada. Sehingga pada saat itu bisa dikatakan berdirinya NU itu adalah sebagai benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Dan untuk saat ini alhamdulillah Nahdlatul Ulama sudah mencapai 1 abad atau 1 tahun kepemimpinannya di Nahdlatul Ulama. Sehingga seharusnya harus adanya sebuah perubahan yang signifikan. Mungkin untuk saat ini NU masih banyak belajar terkait manajemen, terkait pengelolaan, terkait perapian administrasi dan sebagainya, sehingga mau tidak mau apabila saat ini mungkin NU banyak tekanan-tekanan, banyak framing-framing yang seolah-olah itu mengkerdilkan NU, menjelekkan NU, seolah NU itu nggak mempunyai yaitu ranah yang jelas. Banyak yang mengatakan NU itu seolah-olah tidak mempunyai kontribusi yang nyata untuk keindonesiaannya. Nah, ini di depan saya ada Pak Yai Daliman sebagai kepengurusan PRNU Kragan. Nanti kita akan membahas terkait yaitu tantangan zaman, bagaimana NU kedepannya dikelola dengan sebaik-baiknya. Di sini akan membawakan sebuah tema yaitu jangan jadikan NU sekedar label. Yeah. Alhamdulillah alamin. Menurut Pak Yai Daliman, apa maksud NU dipercundangi oleh orang NU sendiri? Itu maksudnya bagaimana? Ya, terima kasih. Nih, saya jawab, maaf nanti kalau ada salah karena ini membawa nama besar NU. Wong cilik gagas wong gede, berat sana ya. Ya. Apalagi yang di lapangan sebenarnya lebih berat. Ini realitas yang ada ini sangat menyedihkan, gitu. Sangat menyedihkan tapi nyata kita alami sebagai pengurus NU paling bontot nih ya, paling bawah yang langsung bertemu dengan akar rumput ini sangat nyata. Banyak orang yang mengaku NU pakai label NU, pakai logo NU untuk kegiatan-kegiatan mereka. Yeah. Ini untuk cari jamaah dan dana atas nama NU. Tapi setelah itu mereka bikin yayasan sendiri, ambil aset sendiri, dan NU ditinggal. Jadi NU hanya dipakai sebagai branding, sebagai alat. Ya, sebagai alat. Jadi tidak dibela secara struktural, secara hukum. Intinya ya orang NU memanfaatkan NU. Itu yang sangat menyedihkan. Memang sekarang, mungkin dari dulu ya, NU hanya digunakan sebagai alat branding itu tadi. Maka mulai sekarang harus kita awali bagaimana orang-orang NU ya kalau mau mewakafkan, mau menggunakan NU ya harus benar-benar ke NU. Tidak hanya sebagai branding saja. Itu menurut angan-angan saya seperti itu. Monggo. Terus ngenten Pak Daliman, untuk selama ini kita
ngobrol santai saja ya. Yeah. Ini realita karena kan ini bisa dikatakan cambuk juga bisa, kritik juga bisa. Ini tergantung bagaimana sudut pandang kita itu bisa menilai. Akhir-akhir ini banyak framing-framing baik di TikTok, di IG, di Facebook dan sebagainya. Saya itu kalau melihat di media-media sosial itu seperti ya Allah, seperti memprihatinkan. Jadi seolah-olah NU itu nggak mempunyai aset gitu kan, dibanding-bandingkan sebelah asetnya sampai berapa ratus triliun gitu kan. Nah, terus sedangkan NU tidak ada apa-apanya dan sebagainya. Nah, mungkin hal seperti ini karena menurut panjenengan, apakah karena dampak dari orang-orang NU sendiri? Mohon maaf, karena kan sekarang ini kan banyak majelis-majelis yang mengatasnamakan NU kan gitu ya. Yeah. Misal majelis A, majelis B gitu kan. Ada logo NU-nya. Tapi mohon maaf, secara struktural sebenarnya majelis itu tidak ada, hanya mengafiliasikan diri kan gitu kan. Yeah. Nah, cuma mengatasnamakan NU, membawa logo NU sehingga ketika di situ ada sistem keuangan atau sirkulasi keuangan ternyata juga tidak bisa mohon maaf memperkaya NU atau mungkin tidak bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada NU. Mungkin hanya sebatas sebatas amaliyah saja dan sebagainya. Bukannya menjadikan tidak atau gitu klaim ya. Nah, mengklaim itu mengklaim milik NU. Milik NU betul. Sebenarnya NU tidak punya itu. Enggak punya. Bahkan yang paling ngeri Pak Daliman. Yang paling ngeri itu kadang-kadang gini. Dari pengurus NU-nya sendiri, ya, kadang kan jadi pengurus kan struktural itu kan, struktural. Yeah. Itu kadang belum bisa memahami, oh saya itu sebagai pengurus NU, lah sebisa mungkin bagaimana agar bisa memberikan kontribusi mungkin image pembangunan atau mungkin menyarankan jamaahnya untuk mewakafkan tanahnya di NU, ternyata tidak seperti itu. Yeah. Nah itu menurut panjenengan, apakah itu tidak paham atau pancen itu dijarak atau bagaimana? Itu panjenengan bagaimana itu? Ya, memang tuh sudah realitas seperti itu. Ya seperti yang tadi, maka NU itu harus harus kuat nih, kuat secara sejarah, kuat secara jamaah, tapi secara struktural dan administrasi harus dikuatkan. Sekarang ini lemah, administrasi NU itu sangat lemah. Mungkin ya tadi sudah disinggung, kurang menerapkan manajemen modern, manajemen profesional. Kadang cuma kepercayaan saja. Nah, maka itu kita harus sebenarnya banyak aset yang masyarakat itu inginnya itu ke NU, tapi kenyataan terus diambil oleh orang NU atau orang yang mengaku NU, oknum. Ya, seperti itu. Asetnya akhirnya tidak masuk ke NU tapi masuk ke yayasan perorangan, yayasan pribadi atau yayasan kelompok orang-orang oknum-oknum itu. Maka mulai sekarang ya harus kita perkuat administrasinya, manajemennya, kita harus berani belajar lah. Berani dan mau belajar dengan organisasi-organisasi yang sudah kelihatan sudah bagus untuk memanage agar NU benar-benar punya aset untuk NU, bukan aset untuk yayasan pribadi atau perorangan atau kelompok yang mengatasnamakan NU itu tadi. Ya, harus itu mulai sekarang. Kalau tidak mulai sekarang kapan lagi? Sudah 1 abad NU. Ya, sudah 1 abad. Mosok NU kayak gitu-gitu terus. Akhirnya ya tadi di framing di media, medsos dan sebagainya seperti itu framingnya. Maka ya harus berani berbenah diri. Betul. Nggak usah malu-malu lah, nggak usah malu-malu. Karena sekarang zamannya seperti itu, zaman modern, apa-apa langsung bisa di-upload di media sosial, di platform digital, macam-macam lah. Maka ya itu, NU harus mau berbenah diri.
harus itu. Kalau enggak yo mungkin NU tinggal nama nanti. Tinggal nama. Tinggal nama. Terus kan luar sangat punika. Mungkin hal seperti ini Pak Yai Daliman. Mungkin kan bukannya menyalahkan kalau menurut saya itu. Terus kalau keadaannya memang seperti ini, itu kan wajar menurut saya. Dalam arti itu awal berdirinya NU itu kan hanya sebatas mengamankan amaliyah, mengamankan yaitu aset secara kulturnya saja gitu kan. Nah itu kan yang dulu gitu kan yang dulu. Nah ini kan 1 abad NU kan harus berubah kan seperti itu. Nah ini menurut Pak Daliman, banyak orang-orang NU bahkan pengurus NU tapi mendirikan yayasan sendiri mengatasnamakan NU. Nah, pertanyaan dari saya, apakah NU itu tidak mempunyai kekuatan hukum ketika melihat keadaan yang seperti itu? Menurut panjenengan pripun Pak Daliman? Tadi sudah saya katakan, NU itu secara sejarah kuat, secara jamaah kuat. Banyak atau mungkin ada yang mengklaim NU itu terbesar di dunia mungkin ya, tidak hanya di Indonesia. Tapi itu tadi secara administrasi seringkali lemah. Maka mulai sekarang yaitu harus kita berbenah diri. Memang banyak, mungkin tidak tahu berapa persennya. Banyak orang-orang NU sendiri, bahkan struktural NU sendiri, ya seperti tadi yang dibilang Gus Sodik ya, kadang mendirikan yayasan sendiri menggunakan nama NU tapi itu bukan aset NU. Nah maka itu jadi terkesan rebutan itu. Iya, rebutan. Kalau dalam pandangan saya memang seperti itulah. Banyak orang-orang NU memanfaatkan NU. Maka harus segera dibenahi bagaimana caranya agar aset NU benar-benar punya NU. Aset orang NU benar-benar juga punya NU, tidak hanya diklaim sebagai punyanya NU tapi itu sebenarnya bukan milik NU. Terus kan terkesan membawa nama NU tapi malah memperkaya diri sendiri gitu. Yayasannya gitu. Cara sing sugih niku mboten organisasinya tapi malah orangnya. Ini kan fakta gitu. Iya. Fakta. Iya ini ya. Kan, itu wajar ketika mohon maaf kalau menurut pandangan saya ketika di media sosial itu ya prihatin. Cuma saya itu ini sebenarnya kritik yang membangun. Bagaimanapun kita harus mengakui selama ini kita dipandang banyak orang NU itu memperkaya diri sendiri. Memang faktanya seperti itu. Kan banyak pondok-pondok pesantren, oke benar secara kulturalnya ada kontribusinya, secara amaliyah keilmuan ada itu kan. Tapi kita bicara terkait masalah aset ke-NU-nya gitu ya. Jadi bukannya menjadikan tidak. Jadi ini sebagai sebagai bahan untuk introspeksi diri kepada kita sendiri dan kepada NU-nya, bahwasanya NU itu harus benar-benar terintegritas gitu kan, harus terintegritas mulai dari ranting, bahkan dari anak ranting, dari ranting sampai MWC gitu, bahkan ke PC. Nah itu menurut panjenengan, bagaimana cara memahamkan tentang pengurus agar bisa sinkron. Terus NU itu ya struktural gitu kan, struktural walaupun secara amaliyah ada gitu kan, atau NU kultural. Cuma kalau kita bicara masalah NU, pripun carane menurut panjenengan agar bisa paham, misal contoh ketika ada masyarakat, saya pengen mewakafkan tanah saya gitu kan. Lah, menurut panjenengan bagaimana caranya agar orang-orang itu paham? Aku wong NU kudune mempengaruhi jamaah atau pengurus atau mungkin warga, ayo diwakafkan melalui NU. Nah, menurut panjenengan bagaimana caranipun agar bisa mempengaruhi masyarakat? Ya harus kita sampaikan ke masyarakat. NU itu yang sebenarnya seperti ini. Harus berani mulai sekarang. Jadi ya harus disosialisasikan juga. Kalau mau mewakafkan tanah, mau bersedekah, infak dan sebagainya, sampaikan saja ke NU.
bukan ke lembaga yang mengklaim diri sebagai NU tapi sebenarnya bukan NU tadi. Harus kita sampaikan setiap, ya kita kan punya majelis taklim disampaikan. Nah untuk struktural itu juga harus diberi pemahaman. Kadang memang orang struktural sendiri, nyuwun pangapunten, kadang belum paham tentang KNU-an, akhirnya yo malah orang struktural sendiri kadang mengarahkan masyarakat kalau infak infak beramal dan sebagainya, wakaf dan sebagainya malah tidak diarahkan ke NU. Itu kan sebenarnya yo fatal itu. Fatal virus itu. Iya. Mosok mau wakaf malah diarahkan, kadang malah terus membuat yayasan sendiri. Gitu. Itu gimana itu? Orang NU sendiri berarti itu belum paham tentang organisasi KNU-an. Maka harus digencarkan, diberi pemahaman. Kita sering mengadakan pertemuan tidak harus formal lah, tidak harus pas pengajian, ya pokoknya pertemuan di mana saja bisa kita sampaikan, di HIP bisa kita sampaikan, ketika pertemuan RT, kalau kita punya kesempatan disampaikan saja. Itu sekarang kan banyak pertemuan, tidak harus formal pertemuan KNU-an. Ya rakyat disinggung sidik, ya enggak masalah. Lama-lama nanti masyarakat juga paham. Memang harus mulai sekarang harus diberi pemahaman, termasuk yang masuk struktural. Yang masuk struktural harus paham juga. Yang masuk struktural jadi pengurus malah enggak paham. Ada orang yang mau mewakafkan tanah malah diarahkan ke yang lain. Ada lucu juga malah ke ormas yang lain, lucu malah. Ada berita itu kalau tidak salah di Demak itu malah diserahkan ke sebelah, padahal orangnya kan orang NU tulen, orang NU tulen, kadang terus nggak percaya sama struktural NU. Itu juga penyakit kalau nggak percaya. Makanya jadi pengurus struktural NU itu harus amanah betul. Karena yang dinilai masyarakat, yang dinilai masyarakat itu mesti pengurusnya kaya ngono terus piye ya. Betul. Makanya harus benar-benar amanah pengurus itu dan bisa dicontoh di masyarakat. Harus bisa dicontoh. Ya, seperti sifat Nabi ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah itu harus dimiliki oleh pengurus struktural NU. Biar tidak dibully, apalagi sedikit-sedikit dibully di media sosial dan sebagainya. Enak nggur elek tok. Yang viral itu biasanya yang jelek-jelek tok. Maka ya harus berani. Maka sekarang juga harus digalakkan. Di NU itu harus digalakkan, harus berani menggalakkan ahli-ahli IT lah. Yang penting ya tidak harus ahli, yang penting mau menyampaikan kebenaran KNU-an di media sosial. Kalau bisa media sosial harus dikuasai. Kalau tidak dikuasai kita ya itu tadi. Enak nggur di elek-elek tok isine menjelek-jelekan NU. Betul. Orang tokoh NU muncul langsung dibully macam-macam gitu. Ini luar biasa. Ini kan framing untuk menjatuhkan marwah NU. Maka harus ada semacam counter dari pemuda-pemuda NU yang bisa bergerak di dunia maya ini tadi. Dunia maya ini harus kita kuasai. Memang ada kendala, ada kesulitan. Awake dhewe niku kadang wegah ribet. Karepmu ana muni apa-apa wis terserah. Jadi ndak digagas blas. Padahal kalau dibiarkan, kalau dibiarkan ya tadi nama marwah NU itu biasa akan jatuh ya. Ya lama-lama ya jatuh. Maka harus berani. Berani. Ya kemampuannya sekemampuan orang-orang kita. Kalau
semuanya ikut nimbrung, kan nanti juga lama-lama kita bisa menguasai media sosial. Betul. Nggih. Langsung Pak Daliman, ini kan ketika panjenengan sudah menjelaskan yaitu beberapa problem yang sekarang ini terjadi ya. Mungkin di Ngundangarjo sendiri, mungkin NU yang lain. Karena kan kita terbuka bahwasanya kan organisasi itu kan dipastikan ada konflik, itu kan pasti. Ya, justru ketika organisasi ada konflik itu kan sebagai sarana kita untuk belajar untuk dewasa lagi, untuk pengelolaan tentang organisasi kan seperti itu. Nah, terkait beberapa hal tadi, ya, dengan banyaknya tokoh-tokoh NU, mohon maaf, bukannya menjelekan, tapi entah itu kurang paham atau tidak paham, sehingga sudah terlanjur seharusnya mempunyai tanah aset wakafnya, seharusnya melalui NU, setelah itu kok ke yayasan dan sebagainya. Nah, menurut panjenengan, hal yang seperti ini ketika dibiarkan terus menerus, itu dampaknya seperti apa menurut panjenengan? Dampaknya buat tubuh NU sendiri? Dampaknya ya sangat besar nanti kalau dibiarkan terus menerus. Ya salah satunya kepercayaan masyarakat pada NU itu bisa buyar, bisa luntur. Betul. Jadi yayasan itu yang tadi dipercaya oleh masyarakat, kalau tidak berhasil pasti yang kena NU-nya. NU-nya. Gitu. Jadi seperti itu, bisa luntur padahal NU tidak ada hubungannya dengan yayasan itu kan gitu. Kalau yayasannya gagal ya mesti yang kena pertama NU-nya. Maka harus jangan dibiarkan. Kemudian NU itu nanti juga jadi organisasi besar tapi tanpa aset sendiri. Kalau semacam tadi ya, ada orang yang wakaf sebenarnya inginnya ke NU malah ke yayasan yang lain yang mengatasnamakan NU itu tadi. Jadi ya mungkin selama ini seperti itu ya. Jadi NU itu besar tapi tidak punya aset. Berarti kan besar nanti aset terus piye? Seperti apa ya, seolah-olah itu besi yang kokoh, terlihat kokoh itu kan. Dalamnya kopong. Enggak kuat. Apalagi kan mohon maaf ini kan selama hidup di dunia itu yang namanya ekonomi kan penting ya. Ekonomi, apalagi kita bicara masuk organisasi. Dan kita dikenal NU itu adalah organisasi non profit gitu kan, yang enggak ada uangnya atau enggak ada sirkulasi keuangannya. Lah, kan enggak mungkin kan satu abad NU kita memberikan kontribusi hanya seperti itu saja. Nah, otomatis kan bagaimana caranya agar NU itu nanti bisa sejahtera secara keanggotaannya, bisa sejahtera secara jamaahnya, kan gitu kan. Otomatis kan melalui bagaimana caranya agar aset itu lebih banyak lagi. Ya, misal membangun sekolahan gitu ya, sekolahan, terus di situ nanti ada sirkulasi keuangannya, bukannya mencari keuntungan itu enggak, cuma kan untuk meninggikan marwah NU kan seperti itu. Oh, nggih, itu Pak Daliman. Terus solusi gitu. Solusinya bagaimana menurut Pak Daliman agar semacam langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai pengurus NU agar NU itu bisa tinggi marwahnya, agar pengurus NU bisa sejahtera secara aset organisasinya. Menurut Pak Daliman solusinya bagaimana? Iya. Tadi ya, kalau kita biarkan tadi dampaknya yang luar biasa. Kepercayaan masyarakat pada NU bisa hilang, luntur, terus NU jadi organisasi besar tapi tanpa aset, kemudian aset umat itu bisa hilang, pindah tangan kan gitu, tidak ke NU tapi cuma mengatasnamakan NU, jadi ke pribadi. Dan yang lebih parah itu kita akan gagal menjaga amanah ulama dan wakaf umat ini. Betul. Gagal kalau seperti itu. Maka solusinya adalah kita harus punya langkah konkret yang bisa kita lakukan. Antara lain yang pertama itu adalah penataan aset wakaf secara legal atas nama NU. Nah, ini yang jadi pengurus wakaf ini juga harus benar-benar orang yang kompeten, biar wakaf ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, bisa berkembang. Jadi wakaf tidak mandek gitu.
wakaf mandek, nanti kepercayaan masyarakat yo hilang, lama-lama hilang. Kemudian yang perlu juga itu larangan keras penyalahgunaan logo dan nama NU. Betul. Ya harus, ya kalau mau menggunakan logo dan atas nama NU ya nanti itu menjadi aset NU, bukan aset pribadi atau aset yayasan yang hanya menamakan atau mengklaim diri NU. Itu ya. Nah, NU ini harus punya semacam yayasan resmi dan transparan. Kemudian kita harus mengoptimalkan selama ini yang sebenarnya sudah punya banom-banom yang luar biasa, tapi kadang cuma nama, jadi belum dioptimalkan. Hanya sekedar nama itu. Iya, banom-banom yang kita miliki itu belum kita optimalkan, seperti Muslimat, Ansor, Banser, Fatayat, Ibnu, IPBNU, Pergunu, itu Al-Ma'arif dan sebagainya itu belum kita optimalkan. Jadi itu harus kita optimalkan untuk menjadi penggerak program dan penjaga aset yang dimiliki oleh NU. Harus itu, gitu. Banom-banom itu harus kita beri pemahaman agar itu tadi bisa sebagai penggerak dan penjaga aset NU agar tidak hilang dan juga bisa berkembang. Asetnya itu bisa produktif, tidak mandek di tempat. Selain itu harus kita lakukan juga edukasi ke warga NU bahwa wakaf dan amal itu jangan asal-asalan, harus lewat jalur resmi, jalur NU maksudnya, resmi NU, tidak jalur yang mengaku NU tapi benar-benar resmi NU. Itu salah satu langkah yang konkret yang perlu kita laksanakan. Tapi di lapangan ya monggo, betul. Ini apa itu nggih? Pancen problem. Tidak hanya di Minangrejo, bahkan di mana sama Pak. Ya, terus apa itu? Memang harus dibenahi, harus dibenahi. Seperti apa itu? Kita kan punya moto nggih. Nguripi NU, ojo golek urip nang NU. Nah, ini sebenarnya para muassis kita sudah memberikan moto seperti itu. NU itu bisa malati gitu, iso barokah, tergantung kitanya sendiri yang mengelolanya. Terus banyak para muassis yang sudah memberikan peringatan seperti ini atau sebuah motivasi seperti ini. Misal tadi kan NU itu iso malati, iso berkahi. Kita harus memberikan kontribusi di NU, nguripi NU, lan ojo urip nang NU. Nah, atau ojo golek urip nang NU dan sebagainya, tapi nguripi NU. Nah, ini ngomong-ngomong, saya dapat kabar katanya untuk di NU Kragan sendiri itu dapat tanah wakaf. Nah, itu bagaimana itu? Prosesnya bagaimana? Apakah sudah selesai atau mungkin masih ada sedikit permasalahan? Bagaimana? Kalau permasalahan dari wakifnya mungkin. Senengnya permasalahan pasti ada. Yang penting kita ya modal bismillah bergerak. Kita kalau nggak bergerak ya pokoknya jarine wong Jawa ini nek obah ki mamah. Betul. Nek ora obah ya ora iso mamah. Harus bergerak. Ya harus bergerak. Untuk NU Kragan alhamdulillah ada dua orang yang wakif mewakafkan tanahnya ke NU. Yang pertama itu Mbah Ahmad Yadi dan keluarganya. Nah, di sini yang wakaf ini sebenarnya sudah clear, cuma masih ada permasalahan karena ini tidak satu harus mecah dulu lah bahasa ini mecah. Sertifikat yang satu akan dijadikan beberapa sertifikat. Nah, ini harus kita pecahkan. Nanti sebagian besar yang akan diwakafkan ke NU. Itu kan ada dibagi 1, 2, 3, nanti dibagi atau dipecah menjadi 4. 4 sertifikat. Satu sertifikat jadi dulu 4 sertifikat. Nah, ini sebenarnya tinggal mecah. Kalau sudah pecah
ya langsung yang untuk wakaf NU nanti langsung diurusi ke NU. Nah, itu yang kendala kita memecah wakaf ini tadi, Agak sulit memecah sertifikat ini menjadi 4 itu tadi. Nggih. Ya itu untuk luasnya sekitar Total berapa itu? yang ini sekitar 1.700-an. 1.700. Yang ini yang mau dipecah ini. Nggih. Kalau seluruhnya satu sertifikat ini kan 3.400 lebih dibagi 4 itu yang untuk yang akan diwakafkan yang sekitar 1.700-an. 1.700 yang melalui yang NU. NU. Ya. Nanti kalau bisa sudah dipecah kita bergerak untuk kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan NU. Kemudian yang sebelahnya gandeng sebenarnya. Gandeng. Cuma di ada sekat namanya apa itu? Sungai, Pak. Bukan Parit. Sungai. Kalen cilik ya. Parit. Kalen, ya. Parit ya. Ada sekat parit itu 3.000 meter. 3.000 meter. Wah, luar biasa ini. 3.000 meter, tapi yang diwakafkan itu 1.500. Yang 1.500 dimohon untuk diwakafkan secara jamaah. Maka monggo jamaah yang Bapak Ibu, saudara yang ingin ikut mewakafkan yang 1.500, monggo. Seperti itu. Jadi kalau 2 tempat ini kita gandeng ya sekitar hampir 5.000-an ya. 5.000 lebih. Ya 5.000-an. 5.000-an. Sekitar 5.000-an. Lah itu Pak. Lahannya itu luas sih, sampai 5.000 itu rencananya. Ya. Mungkin kan mungkin cita-cita dari pengurus Kragan atau mungkin bisa diklaimkan ke semua pengurus yang ada di Undangan Rejo itu inovasinya rencananya dengan lahan yang seluas itu rencananya mau diapakan itu? Oh iya, terima kasih. Untuk rencana di situ akan kita gunakan untuk sekretariat NU dan banom-banomnya. Jadi setelah itu masih luas kita gunakan. Dulu sudah kita bicarakan, ya ngobrol-ngobrol. Jadi penak dienggo apa? Ngombone ramu. Ada yang usul untuk digunakan SMK. Jadi SMK kalau NU ya Ma'arif itu. Di bawah nama Ma'arif NU. Naungan Ma'arif NU. SMK Al-Ma'arif NU misalnya seperti itu. Atau Madrasah Aliyah. Ya, ini kemungkinan besar nanti kita bahas lagi yang kira-kira di sana itu pasnya itu kita gunakan untuk apa. Kalau kita akan gunakan untuk menjaring anak-anak yang setelah itu bisa berkarya, bekerja, SMK sesuai kondisi. Ya, sesuai kondisi. Kalau mau untuk pengkaderan kiai Aliyah. Madrasah Aliyah. Mencetak kader-kader ulama. Mencetak kader-kader ulama Aliyah. Monggo nanti bagaimana dinamikanya diplanningkan dulu. Di-planning seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Jadi situ nanti bisa jadi sebagai zona untuk kader atau penggerak dan pendidikan NU. Itu nanti insya Allah. Semoga terwujud cita-cita yang mulia. Kalau ada tempat untuk pengkaderan NU kan NU tidak akan punah ya. Betul. Ilayamul qiyamah. Iya, NU terus. Iya, kalau enggak ada anak putune menikmati semua. Iya, kalau enggak ada tempat pengkaderan akhirnya kader-kader NU sing mumpuni malah diambil oleh sebelah. Sekolah yang sebelah, kerjane yang sebelah. Carine wong NU ning NU dhewe ra duwe tempat. Kadang kan gitu, Saya sendiri kan kadang pada saat
disuruh ngisi pengajian itu kan, saya kan juga sering memotivasi kepada jamaah. Ayo, ini kalau bapak ibunya itu muslim, bapaknya itu pengurus ranting, pengurus NU, ibunya pengurus muslimat, terus fatayat, monggo anak-anaknya disekolahkan di NU, mak pelkentis gitu kan. Mana sekolahnya gitu kan? Ora enek. Tidak ada. Lah mungkin di wilayah sini saja mungkin ya. Mungkin kalau kita bicara masalah lembaga formal mungkin di Jawa Timur sudah banyak. Iya. Mungkin kita bicarakan konteks di sini ya, Iya, di wilayah Karanganyar gitu. Jangan jauh-jauh sana, masuk Kalau kita sana mau insya Allah kerja bagus. tidak ke sana, mau sekolah tidak ke sana. Betul. Jauh. Ini juga problem ini. Nah iya. Problem serius. Iya. Orang nggur sak ini serius. Iya, Dan butuh dana yang besar. Iya, betul. Butuh dana yang besar. Kalau nanti sana kok bisa berhasil untuk kita dirikan SMK misalnya. Sana itu kan sekarang sudah dari mana bisa, dari Pelupuh bisa, dari Bak Keramat bisa. Pasaran bisa. Kan sudah di sungai di Bengawan Solo sudah ada jembatan itu kan bisa ke sini semua. Jadi Gondangrejo ya bisa ke sana. Jalannya aksesnya bagus ya. Jalannya udah bagus. Di aspal goreng. Ya sudah. Nggih. Sudah bagus. Jadi sana kalau dulu itu terkenal buntu karena ada sungai dari yang utara itu ada Sungai Cemoro, yang selatan dari selatan terus ke timur sampai Ponorogo itu kan Bengawan Solo. Jadi diubengi sungai Kragan itu kan dilingkari sungai. Jadi buntu, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada jembatan di Kali Cemoro sudah ada jembatan kan. Dari Pelupuh bisa ke situ, dari timur juga bisa ke situ, dari barat juga bisa. Betul. Gitu. Betul Pak Idham ini alhamdulillah itu sebuah cita-cita yang mulia dari pengurus NU Kragan dan sudah ada pembicaraan rencananya mau didirikan lembaga Maarif NU, mungkin SMK gitu ya. Yeah. Dan mungkin tidak hanya SMK saja, mungkin bisa pondok pesantren atau mungkin lembaga kesehatan dan sebagainya. Maksudnya kan NU itu tidak sekedar amaliyah gitu kan. Yeah. NU itu nggak sekedar yasinan, nggak sekedar yaitu manakiban, nggak sekedar mukodaman, tapi kan harus memikirkan terkait kesejahteraan masyarakatnya, jamaahnya, memikirkan kesehatannya, memikirkan pendidikannya kan seperti itu. Ini harus itu. Ini kan alhamdulillah itu sebuah terobosan ya, karena sudah 1 abad NU. Nah ini gini Pak Yai Daliman, untuk sebagai penutup, menurut panjenengan mungkin bisa berikan sebuah motivasi buat para kader, terutama kita yang masih muda-muda ini. Ingin tasnya muda ya? Masih muda. Kopi tadi umuripun. Masih muda ya? Baru 17-an. Oh, 17 tahun luar biasa. 17 tahun kader NU. Terus apa itu? Tahun semangat 45 ya. Betul, semangat 45. Sebagai bentuk khidmah di NU gitu kan. Monggo diberikan sebuah motivasi buat kita sendiri dan mungkin pada seluruh pengurus. Bagaimana caranya agar khidmah di NU itu benar-benar ikhlas. Kawan-kawan mohon maaf. Ini problem juga. Akhir-akhir ini juga banyak benturan-benturan yang ada di NU. Wah, NU kok tambang. Terus NU itu budunya, NU itu memperkaya pribadi sendiri, NU itu memperkaya kiai-kiainya. Lah, ini saya kira ini kan berseberangan dengan kitoh NU di awal. Bahwasanya kita bisa melihat sejarah para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, gitu, Mbah Bisi Samsud dan sebagainya, Mbah Asbullah, bagaimana perjuangannya sangat luar biasa, ikhlas betul. Ikhlas betul di NU. Saya yakin kalau NU itu didirikan oleh seorang yang mohon maaf, orang yang tidak yang tidak kompeten atau enggak berpikir revolusioner, tidak mungkin NU bisa sampai 1 abad ini. Patokan seperti itu. NU bisa 1 abad ini karena kan didirikan oleh para muassis yang sangat luar biasa. Mbah Hasyim Asy'ari, gitu, pahlawan nasional. Dan sebagai seorang kiai, seorang agamis dan seorang nasionalis tumplek blek teng mriku sedaya kan niku. Dan saya yakin ini kan orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas. Lah tapi mohon maaf, ketika di media itu banyak
memframingkan, wah NU itu ternyata senengane kok ngono kuwi, senengane kok tambang dan sebagainya. Nah, ini menurut panjenengan barometer keikhlasan di NU, barometer khidmat di NU, menurut panjenengan itu seperti apa? Kamu tenan NU itu nggak mempunyai aset secara finansial, semua itu serba sendiri, untuk saat ini. Tuku bensin ya tuku dhewe, bahkan di GP Ansor itu kan banser itu sampai kaderisasi, ya tuku seragam dhewe, sepatu dhewe dan sebagainya. Nah ini kedepannya menurut Pak Daliman, barometer keikhlasan khidmat di NU seperti apa? Menurut panjenengan sebagai penutup ini. Ya, intinya kita berharap semualah untuk warga NU itu harus makin sadar. Harus makin sadar bahwa NU ini bukan milik segelintir orang NU. Betul. NU adalah rumah besar umat. Ini harus dijaga betul rumah besar umat nih. Jangan cuma bangga dengan sejarah NU, tapi juga harus ikut menjaga aset NU, program-programnya, marwah NU juga harus dijaga. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Betul. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, tadi ada framing-framing semacam itu. Oknum gitu ya? Ya, mungkin ada benarnya, mungkin tidak juga. Mungkin hanya framing, nek di opini wong NU diopeni mereka kan bisa saja. Betul. Jadi wong NU dielek-elek ganti culkean, aset-aset yang mau dikelola NU gen diculke, akhirnya setelah dilepaskan ditampani dia juga bisa kan seperti itu. Ini suudon ya. Suudon. Apa itu? Ghibah kasanah. Ghibah kasanah. Jadi bisa aja. Yang penting ya itu tadi kita harus mulai profesional dan modern mengelola organisasi ini. Yo nek iso ki yo ikhlas kan tidak harus semuanya terus apa-apa awake dhewe tuku apa-apa bayar dhewe, klambi seragam dhewe, tidak harus seperti itu. Belum tentu itu ikhlas ya, belum tentu ya. Ya nanti ya mudah-mudahan nanti ya bisa ikhlas, tidak harus tidak dibayar. Dibayar pun bisa ikhlas ngono lho. Gitu. Ya bisa secara profesional dan modern. Harus itu, Jadi seperti itu. Ya kembali ke tadi banyak framing-framing yang sudah diuncalke nang media sosial. Digodhog pol-polan. Ya, dielek-elek sak pol-pole. Ya memang seperti itu untuk cambuk kita lah, untuk cambuk agar kita itu bangun, ora turu tok. Muhasabah diri. Iya. Harus introspeksi diri. Betul. Kalau yang oknum-oknum yang ya orang-orang NU yang diberi amanah benar-benar amanah. Betul. Karena kalau tidak amanah, sekali tidak amanah itu NU yang kena. Betul. NU yang kena. Ada diklaim iki wong NU. Pak Daliman, Pak Sotik orang NU. Pak Idaman wong NU. Ya, terus NU di gebyah-byah kaya ngono kuwi lho. Betul. Nah, ini kan ya mungkin gitu kan orang itu kalau memang sudah benci itu tidak akan tampak bagusnya orang yang dibenci itu kan. Semuanya elek kabeh ini kan seperti itu. Mungkin keadaan sekarang ini memang seperti itu kan. Gini Pak Daliman, satu kata saja untuk penutup kali ini. Mungkin sebuah motivasi, kata penutupnya seperti apa monggo? Untuk membangun NU agar lebih maju lagi. Orang NU harus mau bergerak. Orang NU harus mau bergerak. Iya, harus mau bergerak. Bergerak Intinya itu. Nek ora obah, ora mamah. Obah dalam arti itu bekerja bergerak. di NU. Iya, harus bergerak itu loh. Memberikan kontribusi di NU, bukan pribadi nggih? Iya, bukan untuk pribadi. Siap. Nggih, matur suwun Pak Daliman selaku kepengurusan PRNU Kragan. Ini kita dari akar rumput NU Wonorejo, tim media kita. Nggih, semoga segelintir kata-kata dari panjenengan, pesan dari panjenengan punika ndadosaken kemanfaatan buat kita semuanya. Yang jelas, mari kita bersama-sama untuk menghidupkan NU,
untuk memberikan kontribusi di NU, jangan NU abal-abal itu nggih, jangan NU abal-abal, membawa nama NU tapi secara dohirnya itu enggak lepas atau mungkin lepas dari NU-nya sendiri. Nggih, matur suwun sangat, mugi-mugi bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.